Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar menghitung laba kotor untuk akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, saya akan berdoa untuk kalian semua. Sehat selalu, sukses, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Mari kita belajar menghitung laba kotor. Baik, kita awali dari pengertian laba kotor. Laba kotor adalah hasil penjualan bersih perusahaan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Melihat definisi dari laba kotor tersebut, maka kita bisa menghitung laba kotor. Rumus menghitung laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Dengan melihat rumus ini, maka komponen utama menghitung laba kotor ada dua. Yang pertama adalah penjualan bersih, yang kedua adalah HPP. Mari kita uraikan satu persatu. Kita awali dulu dari penjualan bersih. Bagaimana cara menghitung penjualan bersih? Menghitung penjualan bersih, caranya adalah penjualan, baik yang dilakukan secara tunai dan kredit, dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Jadi, hasil pengurangan penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan inilah yang dinamakan penjualan bersih. Baik, selanjutnya komponen yang kedua yaitu harga pokok penjualan. Menghitung harga pokok penjualan, caranya adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih diperoleh barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir diperoleh harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan menjabarkan, menghitung HPP ini yaitu dengan cara menjabarkan rumus menghitung pembelian bersih. Perhatikan berikut ini. Persediaan barang dagang awal, selanjutnya kita akan menjabarkan rumus menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih diperoleh dari pembelian, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit, ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Pengurangan ini dinamakan dengan pembelian bersih. Kemudian, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih diperoleh barang tersedia untuk dijual. Persediaan barang dagang akhir mengurangi barang tersedia untuk dijual, sehingga diperoleh harga pokok penjualan. Baik, tadi kita sudah menguraikan, menghitung penjualan bersih, dan menghitung HPP. Sekarang kita akan menyatukan sehingga akan memberikan gambaran utuh bagaimana menghitung laba kotor. Mari kita awali dari penjualan bersih. Penjualan, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit, dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Hasil pengurangan ini disebut dengan penjualan bersih. Ini komponen pertama. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan caranya adalah persediaan barang dagang awal. Kemudian kita akan menghitung pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah dengan beban angkut, dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Hasil pengurangan ini dinamakan dengan pembelian bersih. Persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih diperoleh barang tersedia untuk dijual. Kemudian barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir diperoleh harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan diperoleh laba kotor. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut akan diberikan contoh. Data yang disajikan adalah neraca saldo disesuaikan milik perusahaan dagang Maju Jaya. Laporan laba rugi per 31 Desember 2021. Kita menghitung yang pertama adalah penjualan bersih. Kita cari penjualan sebesar 630. Kita catat penjualan 630. Penjualan dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan, masing-masing 25 sehingga jumlahnya 50. Pengurangannya dinamakan dengan penjualan bersih. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama adalah persediaan barang dagang awal. Perhatikan di atas 103 persediaan barang dagang 400. Karena ini neraca saldo disesuaikan, 400 ini adalah persediaan barang dagang akhir. Dari mana persediaan barang dagang awal? Kita perhatikan
akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi yang di sisi debit 300 ini adalah persediaan barang dagang awal. Dari mana kita tahu? Dari jurnal penyesuaian. Untuk menutup persediaan barang dagang awal, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah ikhtisar laba rugi di sisi debit 300, persediaan barang dagang awal di kredit 300. Jadi, ikhtisar laba rugi di sisi debit adalah persediaan barang dagang awal. Selanjutnya pembelian. Ditambah dengan beban angkut pembelian. Dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Hasil pengurangan ini dinamakan dengan pembelian bersih. Persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih diperoleh barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, yaitu sebesar 400 di sisi kredit ikhtisar laba rugi atau di akun persediaan barang dagang yang ada di sisi debit yang di atas. Nilai rupiahnya 400. Sehingga diperoleh harga pokok penjualan 180. Laba kotor diperoleh penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 400. Baik, demikian menghitung laba kotor. Terima kasih untuk perhatiannya. Ikuti terus video selanjutnya.